Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah naskuruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Bapak-bapak dan ibu-ibu hakim tinggi yang sama-sama kita muliakan, Bapak Panitra, Pak Sekretaris, Pak Kabak, Ibu Kabak, dan seluruh pejabat Kasubag, serta hadirin sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang saya hormati, saya banggakan dan saya sayangi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang diberikan kepada kita pada siang hari ini, kita bisa duduk bersama dalam rangka mencari ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimatin, ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu untuk kita semua, bahkan walau di negeri Cina dan sepanjang masa. Ini kesempatan untuk kita bisa mencari ilmu, terutama kesempatan dan kesehatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, apa kabar pada siang hari ini? Sehat semuanya? Baik semuanya, alhamdulillah. Berpuasa semuanya? Alhamdulillah berpuasa semua. Sudah siap-siap belanja di mall, di pasar? Udah persiapan semua? Belum ya. Alhamdulillah Allah berikan kita kesejahteraan yang luar biasa. Ada gaji, ada THR. Sudah terima THR belum? Mana yang belum? Acung tangan, nanti dikasih sama Ibu Bendahara. Belum ya, Pak Hakim sudah terima katanya, tinggal rapelan yang belum diterima. Mudah-mudahan rapelannya juga datang ya, dan sedikit berbagi untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan motivasi kita di akhir bulan suci Ramadan ya. Khususnya adalah di hari-hari terakhir di bulan suci Ramadan. Ini hari keberapa ini? Malam 20? Oh, yang bener lah. 20? Kayaknya 23 nih. Malam 23. Tidak terasa, Bapak sudah dan Ibu sudah berasa nggak bahwa kita sudah dapat Lailatul Qadar? Sudah atau belum? Sudah, kapan itu? Atau belum? Sudah tapi belum. Belum tapi sudah. Baik Bapak sekalian yang berbahagia, tolong disimak baik-baik karena nanti katanya ada kuis ya. Perlu kuis enggak ini? Ya. Saya coba lihat di kantong ini ada enggak kuisnya. Tadi ada belakang. Ada. Di belakang kelihatan ya.
Memang ya. Mungkin ada ini. Soalnya agak khusyuk karena di belakang dilihat tadi. Kayaknya ada ini. Wah. Tapi harus nyimak tuh. Ini 1. Banyak nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aduh, iya. Bapak Ibu sekalian, kita sering mendengarkan bahwa di akhir tanggal-tanggal ganjil itu adalah Lailatul Qadar, dan kita yakin rasanya belum dapat Lailatul Qadar. Tadi malam saya beberapa telepon dari teman-teman saya, tanda-tanda Lailatul Qadar di malam 23 ini ternyata insya Allah terjadi. Tadi malam katanya. Tapi saya anggap belum. Insya Allah mudah-mudahan di malam-malam berikutnya ada kita jumpai Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan. Sudah pernah dengar ceritanya kenapa 1000 bulan? Malaikat turun di bumi untuk menurunkan ayat surat Al-Qadar. Ini ada ceritanya bahwa saya pernah ngaji namanya kitab Durratun Nasikhin, ya. Mutiara, ya, berlian para penasehat. Di situ diceritakan bahwa pada zamannya waktu itu di Bani Israel, ya, Bani Israel sama dengan Israel sekarang, ya. Ya, pada zaman Bani Israel dulu yang disebut di dalam Al-Quran, diceritakan ada cerita yang namanya Nabi Sam'un, ya. Nabi siapa? Sam'un. Kalau nanti ditanya Nabi siapa? Nabi Sam'un, ya. Ada tulisan lakob namanya Al-Ghazi. Al-Ghazi itu, Ghaza itu artinya perang. Makanya ada sekarang di Palestina itu jalur Gaza, Gaza itu jalur perang, selamanya itu selalu ada berperang di situ. Nah, Al-Ghazi inilah yang disebut dalam tulisan modern ini yang namanya itu adalah Samson, ya, Samson. Samson ini pernah dikisahkan dalam beberapa tayangan di film itu, ya, tentang keperkasaannya, tentang keberaniannya. Di masa itu, masa yang penuh dengan kejahiliaan, masa yang penuh dengan kekafiran, masa yang penuh dengan kezaliman. Nah, kehidupan Samsung inilah berjuang pokoknya berperang untuk seluruh kezaliman, ya, menghancurkan seluruh kekafiran, kemunafikan. Dan itu dilakukan oleh Samsung kepada istana pada waktu itu, istana kerajaan Bani Israel waktu itu. Jadi beliau masuk dalam kategori nabi. Di samping nabi, beliau adalah waliullah. Dia berjuang selama hidupnya untuk kepentingan agama. Dengan alat satu aja, kalau diterangkan di Durratun Nasikhin, alat perangnya cuman menggunakan rahang unta.
Tahu rahang unta? Yang pernah umroh mesti tahu itu panjang yang panjang. Itulah yang digunakan untuk menumpas kezaliman, menumpas kekafiran, penyembah berhala, seluruhnya dihabiskan. Dengan alat itu tidak usah mereka lari, beliau lari, tapi alat itu yang dilemparkan. Di sana ada kezaliman, maka alat itu dilemparkan ke arah itu saja. Habis semua. Di sana ada kekufuran, ada penyembah-penyembah berhala dan lain-lain, kebatilan, perjudian, ya, seluruhnya ditumpaskan dengan alat yang disebut dengan rahang unta. Ini adalah membuat raja pada waktu itu gerah dan membuat marah. Dengan kemarahan raja, maka muncullah sayembara. Siapa yang bisa memegang, ya, siapa yang bisa mengikat Sam'un, maka diberikanlah hadiah oleh raja. Diumumkan seluruh masyarakat. Tapi ada dari mereka juga berani untuk mau menumpaskan, menghancurkan Sam'un ini. Tetapi apa daya, mereka bersama-sama itu pun bisa dihabiskan oleh Sam'un Al-Ghazi ini. Sehingga di dalam pemerintahan kenegaraan di istana pada waktu itu menjadilah suasana yang tidak aman, mencekam. Oleh sebab itu sayembara diumumkan kepada masyarakat, bahkan kepada istrinya sendiri mendengarkan. Oh, kalau begitu bisa juga saya sebagai istri juga akan untuk menaklukkan suami saya. Dengan rayuan raja di istana dan bala tentaranya, ternyata istri daripada Sam'un juga tergiur dengan hadiah-hadiah itu. Tahap berikutnya adalah istri mulai bergerak. Istrinya ingin mendapatkan emas berlian yang berlimpah-limpah, uang yang banyak, maka dia merekayasa, ikut serta sayembara. Dengan diam-diam dia akan mengikat kepada suaminya. Ini suami, ya, istrinya ikut. Karena apa? Karena akan mendapatkan hadiah yang berlimpah ruah, uang, emas, dan seluruhnya akan diberikan. Tergiurlah namanya istri. Maka istri berusaha juga untuk mengikat suaminya dengan rantai dan baja yang kuat. Ketika suami sedang tidur lelap, diikatlah seluruh tubuh dengan rantai yang dibuat dari baja. Begitu Nabi Sam'un bangun, kenapa saya kok dirantai seperti ini? Hai istriku. Istrinya juga kaget. Ternyata suamiku bangun. Maka dijawablah oleh istri, saya hanya mencoba sejauh mana kekuatan abang, ya, kalau dipanggil abang pamannya, ya, sejauh mana kekuatan abang dirantai seperti itu. Akhirnya dengan rayuan istri tadi, jawaban yang begitu halus, rantai pun dipatahkan oleh Sam'un. Demikian juga berulang kali. Yang terakhir adalah Sam'un menganggap bahwa istrinya sering-sering mencoba. Maka dikatakan bahwa seluruh yang ada ini tidak bisa akan mengalahkan saya. Kata siapa? Kata Nabi Sam'un.
apapun yang akan melawan saya akan saya tumpaskan dan kalah. Tapi istri karena pintarnya merayu, ya, makanya ibu-ibu juga harus bisa merayu nih bulan-bulan bulan belanja ini. Bulan belanja ini harus merayu. Tapi ada bapak yang tidak perlu dirayu udah ngasih duluan. Ya, bapak-bapak kita ini. Begitu dirayu akhirnya muncullah ungkapan dari Nabi, siapa namanya? Nabi Sam'un. Adinda, jika ingin melumpuhkan saya, jika ingin merantai saya, maka ingatlah ada rahasianya. Apa itu, Abang? Rahasia itu. Rahasia ini tidak jauh dari diri saya. Kalau mau ingin mengikat saya, cukuplah ambil 4 helai rambutnya yang panjang. Diambil 4 yang panjang itu. Karena rahasia suami sudah diungkapkan kepada si istri, maka istri karena tergiur dengan hadiah yang akan diberikan oleh istana, maka dia berusaha ketika Sam'un sedang tidur, diambillah rambut panjangnya 4 helai. Untuk apa? Digunakan untuk mengikat seluruh badannya. Nah, ternyata berhasil. Ditanya waktu itu, wahai Adinda, kenapa rambut saya untuk mengikat saya? Terkejut juga si istri itu. Ternyata abangku tahu juga kalau saya yang mengikat dengan rambutnya. Padahal itu rahasia sebenarnya. Tapi karena tergiur inilah, maka istri mengikatnya. Meskipun demikian, karena sudah tahu kalau bahasanya itu pengapesannya, kelemahannya, maka Sam'un tidak bisa, meskipun bergerak seperti apa, tidak bisa terhindar daripada ikatan rambutnya. Maka Sam'un telah dilumpuhkan dan dibawalah Sam'un ini ke istana raja. Dipermalukan di sana, diumumkan kepada khalayak, orang-orang yang ada di istana dan masyarakat sekitarnya. Inilah ya Sam'un yang kemarin membuat rusuh kepada kita, yang memusuhi kita. Silakan, ini dia. Maka disitulah karena orang punya kreativitas cara bagaimana untuk menyiksa itu, maka terjadilah yang disebut kalau orang meninggal yang dimasukkan di karung itu apa istilahnya itu? Dipotong-potong itu, dimutilasi. Istri melihat bahwa suaminya di istana dengan diikat di tiang besar istana itu, dimutilasilah, mulai telinganya diamili, hidungnya diamili, lidahnya diamili, bibirnya diamili, tangannya dipotong-potong, kakinya dipotong-potong, dan seluruh anggotanya dipotong-potong, dimutilasi. Istri dengan teganya melihat suami yang dimutilasi karena ada harapan yang tinggi seperti itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitu bukan cukup dengan anggota badan, masuk juga matanya dibutakan, ya, dibutakan. Setelah dibutakan, maka beliau, ya, Nabi Sam'un berdoa kepada Allah, ya, kepada Allah, ya Allah, kami termasuk orang yang sudah lemah, tidak berdaya. Berilah kami kekuatan untuk bisa menggoyang istana yang besar ini agar runtuh semuanya. Maka Allah mengabulkan doanya melalui siapa? Malaikat
malaikat Jibril disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, datanglah malaikat Jibril kepada Nabi Sam'un, kasih tahu, berdoa dengan membaca ini. Yang dibaca doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan melainkan semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu diucapkan dengan gerakan Nabi Sam'un waliullah, maka seluruh istana dengan gerakan dia, meskipun setelah dimutilasi, gerakan itu telah merubuhkan istana yang begitu besar, maka hancur lantak ya seluruh yang ada, tetapi dia dalam kondisi sehat, kembali seperti semula. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dengan demikian Nabi Sam'un dalam posisi sehat seperti sedia kala. Oleh sebab itu, tetap beliau punya komitmen untuk terus berjuang, ya, untuk mempertahankan keimanan dan juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berjanji, saya bersumpah bahwa saya akan bertaubat dan berjuang untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ternyata dilakukan oleh Nabi Sam'un. Sampai berapa tahun? Berapa tahun? 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan berapa tahun? 83 tahun berjuang untuk kepentingan agama. Bapak Ibu sekalian, umur kita sekarang berapa? Ada yang 60, ada 50, ada 40, ada yang 30, ada yang masih 25. Dan ini begitu disampaikan Rasulullah kepada sahabat, maka sahabat bertanyalah, "Ya Rasulullah, bagaimana orang berjuang sampai 83 tahun, pahalanya itu seperti apa? Orang berjuang, ya, beribadah malam harinya, siang harinya berpuasa, berjuang lillahi kalimatillah, untuk membesarkan, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala dalam sekian lama." Ditanyalah, "Ya Rasulullah, berapa banyak pahala yang diraih, yang diperoleh oleh Nabi Sam'un? Berapa banyak itu?" Jawaban itu Rasulullah juga tidak bisa menjawab. Saya nggak tahu berapa banyak pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jawaban Rasulullah seperti itulah, maka Allah mengutus kepada Nabi Sam'un seorang utusan, yaitu malaikat Jibril, dengan membawa surat apa namanya? Surat Al-Qadar. Ada yang hafal? Satu di antara adik-adik, anak-anak kita yang dari P3? Iya. Oke, ya, dari outsourcing dulu. Iya, coba surat Al-Qadar. Silakan, bismillah. Saya mulai sedikit ya, saya buka. Inna anzalna. Coba, silakan. Ya, dari P3K. Cepatlah, ini sudah bergerak ini, apa namanya ini? Loh, bergerak ini. Yang P3K?
Saya mulai. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lanjut. Iya, Unas. Iya. Unas. Silakan. Ya. Wa ma adra. Terus satu ayat lagi. Terus salamun. Benar tidak? Iya, ini hadiah umroh. Ini untuk umroh. Iya. Iya. Apa arti dari alfi syahrin? Coba ini dari P3K dan outsourcing. Alfi syahrin 1000 bulan. Siapa nama Mas? Eli Irfan ya. Ini Irfan. Nih ya. Ini untuk wisata ke Padang, menghantarkan Pak Ses nanti. Iya. Aduh iya. Jadi karena pertanyaan daripada sahabat, ya Rasulullah, berapa banyak pahala yang akan diraih oleh Nabi Sam'un itu? Rasulullah menjawab, tidak tahu saya. Karena menjawab Rasulullah tidak tahu, karena tidak pernah diberitahu, maka turunlah utusan Allah. Siapa? Malaikat Jibril diutus untuk membawa satu surat, yaitu Inna anzalna fi lailatul qadar, bahwa satu malam itu lebih baik daripada alfi syahrin, 1000 bulan. Ya, inilah yang membuat kita untuk selalu termotivasi untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, itulah cerita ya. Itu cerita yang menjadi inspirasi kita untuk selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan, hari-hari terakhir. Kapan hari terakhir itu? Kadang-kadang Pak Ses pernah ceritakan berbeda. Sekarang malam 23, tapi sebelah mengatakan 24. Nah, kadang-kadang hari raya berbeda karena puasanya tidak bersama, maka berbeda juga. Untuk agar kita bisa meraih itu, maka seluruh malam kita buat ya, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke, ini pertanyaan ya. Jadi siapakah yang menunjukkan Sam'un, ya, menunjukkan Sam'un supaya berdoa? Siapa? Jangan bareng-bareng ya. Iya. Jadi ingat saya kasih ini. Yang menunjukkan dan yang membawa petunjuk berbeda. Siapa, acung tangan, yang membawa petunjuk kepada Nabi Sam'un? Yang kedua, siapa yang memberikan petunjuk setelah Nabi Sam'un berdoa? Ayo, satu. Ini ada dua. Ini untuk wisata ke Bukit Tinggi 1. Ya, silakan. Winda.
Karena salah satu, benar satu, dapat satu. Silakan ini kasih. Iya. Tetap yang menunjukkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka la tahdi, kata Allah kepada Nabi Muhammad. Apa Kiai? Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, Anda tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang Anda sukai. Walakinnallaha yahdi mayyasa. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Jadi yang memberikan petunjuk adalah Allah. Yang membawa petunjuk dari Allah siapa? Silakan acung tangan. Iya, yang kuning apa baju pink. Iya. Ibu siapa nih lupa aku? Iya, Bu. Malaikat Jibril, betul tidak? Nah, ini silakan diberikan. Iya. Ini bisa dibawa ke Bali nih. Iya. Bapak Ibu sekalian, kalau Samsung ya, Samsung. Merek Samsung ya. Nah, jadi Nabi waliullah namanya Sam'un ya. Sam'un Al-Ghazi. Nama lain daripada Sam'un Al-Ghazi adalah, silakan. Sebelah sini mungkin ada. Sebelah sini dulu. Ada? Siapa ini? Debbie? Samsung katanya. Benar tidak? Salah. Apa Mas? Samson. Betul ini berarti ya. Kelompok ini dapat satu. Iya. Sana. Oh iya sana. Ya. 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun kelompok di sini? Oh, ada di sana. Iya. Eli. Iya, kasih Eli dulu. Ini Pak Ses. Saya kasihkan Eli satu nih. Iya. Tadi Nabi Sam'un diikat dengan rantai masih bisa dijebol, dipatahkan. Tapi ketika dirantai dengan apa, Nabi Sam'un jadi luluh dan lemah. Iya. Berapa helai rambut? 4 helai rambut. Betul ini. Iya. Iya, terima kasih. Apa lagi? Bikin pertanyaan yang lain apa lagi ya? Banyak ini. Oke. Ya. Doa yang disampaikan oleh Nabi Sam'un Al-Ghazi alias Samson, apa bunyinya seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi? Iya, siapa? Izur, ulang Zur sekarang. Betul, tapi artinya apa Zur? Iya, tiada daya dan tidak ada upaya illa billah, melainkan daripada upaya dan daya dari Allah Subhanahu. Itu semuanya dari Allah. Ya, amplopnya 100.000. 100. Iya. Nilainya 100. Iya. Ya.
Kemudian senjata yang dimiliki oleh Nabi Sam'un. Belum, pertanyaannya belum kok. Senjata yang dimiliki oleh Nabi Sam'un Al-Ghazi alias Samsung berupa apa? Hah? Raung unta, betul? Raung kok. Rahang unta sebagai senjatanya. Betul tidak? Oh, aduh, hadiah ini. Ya, 100 jawabannya bagus. Ini voucher untuk umroh ya. Ya. Kemudian pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari cerita awal sampai akhir? Ini ada 3 pelajaran yang dapat diambil. Satu adalah, cepatlah dong. Satu adalah, ya, yang dapat diterima dari cerita ini satu tempatnya dan pernyataan istri dan turunnya surat Al-Qadar. Iya, boleh masuk juga. Iya, silakan. Iya. 3. Ini isinya 3. Itu masuk dalam kategori keteguhan iman. Jadi iman itu memang harus di samping itu, apa yang dilakukan oleh Nabi Sam'un ketika dia bersumpah dan berjanji kepada Allah. Ya. Masuk dalam kategori beliau berdoa dan bertaubat. Siapa jawabannya yang sama dengan Pak Ketua? Acung tangan. Siapa? Oh, Reza, betul. Reza. Jawabannya sama dengan Pak Ketua. Betul, sama. Iya. Aduh ya Allah, iya. Ya. Siapa yang jawaban sama dengan Pak Ketua bahwa pembelajaran yang kita ambil ini adalah masuk dalam kategori kasih sayang Allah. Karena usia kita pendek, dengan mendapatkan 1 kali malam saja sama dengan 1000 bulan. Sama dengan 83. Siapa jawaban yang sama dengan Pak Ketua? Siapa? Hah? Sekar, Pak. Sama jawabannya. Mana sama Sekar? Mana Sekar? Cepat deh, Sekar. Jawabannya sama ternyata. Ternyata banyak yang sama jawabannya ini. Iya. Ya, tadi saya sebut namanya Nabi atau Waliullah Sam'un. Disebut Al-Ghazi. Apa arti Al-Ghazi? Ada jalur Gaza, ada jalur Al-Ghazi. Siapa yang belum? Iya. Siapa yang sama dengan jawaban Pak Ketua? Al-Ghazi itu Ghazi, perang. Jadi Nabi Sam'un itu berperang membela karena Allah Subhanahu. Siapa yang sama? Yasir. Ini jawaban Yasir bagus.
Ternyata bagus. Iya, iya. Jawabannya memang sama Pak Mas Yasir ini. Kemudian Pak Ketua tadi bercerita karena pernah mengaji bukunya setebal ini loh tebalnya, namanya Durratun Nasihin. Oh, sudah saya jawab dulu. Namanya buku yang saya cerita tadi namanya apa? Siapa yang belum? Oh, Mas Wandi. Jawabannya sama. Jawaban Mas Wandi sama apa tadi? Mas Wandi. Mas Wandi. Jawabannya Mas Wandi bukan. Dengar, jawabannya kitabnya namanya Durratun Nasihin. Coba tirukan. Durratun Nasihin. Durratun Nasihin. Sama jawabannya ini. Ya. Tinggal finally gift. Nah, ini hadiah terakhir ini. Iya, apa coba? Jawaban yang sama ya. Sebentar. Coba ini saja satu ayat saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa artinya? Ada yang sama dengan jawaban Pak Ketua? Iqbal, jawabannya sama. Sama ini. Sesungguhnya kami turunkan, ya sama kan? Sama. Tidak azalna fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Iqbal. Saya tanya kepada Iqbal, apa yang diturunkan di malam Lailatul Qadar? Oh, betul. Memang luar biasa ini. Ya, ini memang Bapak Ibu pembelajaran yang luar biasa bahwa kita dan adik-adik kita dalam Allah barang. Ya, jadi itulah yang Bapak Ibu sekalian bisa ambil sebuah inspirasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan Lailatul Qadar 1000 bulan itu seperti apa ceritanya? Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, cuma saya ingin menyegarkan aja Bapak Ibu sekalian dan terutama saya supaya ingat kembali. Itulah asal muasal ya. Kenapa Al-Qur'an diturunkan dan disebut 1001 bukan 1001 bulan. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan, tapi tidak menutup satu bait dua pantun yang kita ucapkan sedikit sebagai akhir tausiah atau kultum saya. Satu bait, dengarkan baik-baik, ini ada pertanyaannya nanti. Siapa yang bisa membuat satu bait pantun tentang Lailatul Qadar? Ya, karena nggak ada yang berani, saya sendiri yang bisa. Sama. Ya, satu bait pantun saya lantunkan sini. Pergi ke taman memetik melati, harumnya semerbak sepanjang jalan. Malam Lailatul Qadar paling dinanti, mari perbanyak doa dan amalan.
Tepuk tangan untuk kita semua. Jawa sama dengan yang Jawa. Ya, sama pantunnya. Ya, terakhir pantun adalah buka puasa lauk telur dadar. Mana cakepnya? Jangan lupa dengan nasinya. Sungguh mulia Lailatul Qadar, malam yang banyak keutamaannya. Nah, terima kasih. Ya, pantun wiridan saya, Pak Ketua pakai kopiah. Cakep tidak? Oh, terlambat ini. Pak Ketua pakai kopiah. Lebih cakep lagi loh kalau pakai sepatu. Tapi nggak pakai sepatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.